Gempa bumi yang terjadi pada tanggal 14 Januari tahun 2022 di Pandeglang, Banten, telah menyebabkan kerusakan ribuan rumah dan ratusan korban jiwa. Penyebabnya adalah karena bangunan tidak kuat menahan getaran gempa, sehingga mudah roboh, menimpa penghuni di dalamnya, sehingga menyebabkan korban jiwa. Simak bagaimana prinsip dan proses pembuatan bangunan tahan gempa dengan menonton video ini hingga selesai, dan jangan lupa subscribe dulu, karena subscribe itu gratis dan dapat info lebih cepat pula. Gempa bumi adalah getaran yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Negara-negara di dunia yang terletak di jalur gunung berapi, serta pertemuan lempeng-lempeng tektonik seperti Indonesia, Jepang, Filipina, dan Italia sering dilanda gempa bumi. Menurut data Tim Pemutakhiran Peta Gempa Indonesia, menunjukkan bahwa gempa bumi dan gelombang tsunami mengakibatkan 73% kerusakan rumah dan bangunan, serta 62% penyebab korban tewas dibandingkan dengan bencana lain di Indonesia. Seperti pada kasus gempa bumi di Pandeglang, Banten yang terjadi pada 14 Januari 2022, yang mengakibatkan kerusakan 1.378 unit rumah, yang terdiri dari 278 unit rumah mengalami rusak berat, 323 rumah rusak sedang, dan 777 unit rumah rusak ringan. Salah satu penyebab besarnya kerusakan yang terjadi setelah bencana gempa adalah struktur bangunan yang tidak sesuai dengan standar keamanan gempa bumi. Tak hanya menyebabkan kerugian material, kerusakan bangunan yang terjadi ketika gempa juga membuat lebih banyak korban jiwa. Bangunan tahan gempa adalah bangunan yang dirancang dan diperhitungkan secara analisis, baik kombinasi beban, penggunaan material, serta penempatan massa strukturnya. Tujuan utama dari pembuatan bangunan tahan gempa yaitu untuk menciptakan bangunan yang dapat mencegah terjadinya korban dan memperkecil kerugian material yang terjadi akibat bencana alam tersebut. Idealnya, penduduk yang tinggal di negara-negara rawan gempa perlu memiliki bangunan tahan gempa. Bangunan anti gempa mampu bertahan dari guncangan akibat adanya gempa dan juga fleksibel untuk meredam getaran gempa. Kedua syarat ini sangat penting supaya dapat memperkecil resiko bangunan runtuh sehingga dapat memberikan keselamatan kepada para penghuninya untuk menyelamatkan diri. Prinsip dasar dari bangunan tersebut adalah: pertama, pondasi bangunan tahan gempa. Sebagai struktur paling bawah, pondasi sangat penting untuk menyalurkan beban ke bawah. Oleh karena itu, pondasi wajib dibuat di dalam tanah keras dan stabil dengan minimum kedalaman 60 hingga 75 cm. Pembangunan pondasi sebaiknya memperhatikan hal-hal berikut, seperti ditempatkan pada tanah yang stabil, terhubung dengan sabuk pondasi atau slope, diberi lapisan pasir yang berfungsi untuk meredam getaran, slope harus terikat kuat pada pondasi, dan tidak diletakkan terlalu dekat dengan dinding. 2. Bobot bahan bangunan ringan. Bahan bangunan yang dipilih harus memiliki beban yang ringan, khususnya untuk konstruksi atap sebagai penutup bangunan bagian atas. Penggunaan material seperti galvalum untuk atap, bata ringan, baja ringan, dan beton bertulang adalah pilihan yang tepat. Bangunan dengan material yang lebih berat akan menimbulkan risiko runtuh yang lebih besar saat terjadi gempa bumi. 3. Struktur bangunan yang sederhana. Struktur bangunan yang sederhana, kompak, dan simetris memiliki kemampuan menahan beban yang lebih besar dibandingkan dengan bangunan yang memiliki struktur lebih kompleks. Hal ini menjadi tantangan para arsitek dan desainer bangunan karena harus mampu menyeimbangkan antara estetika dengan fungsi sebagai bangunan tahan gempa. 4. Tinggi dan denah bangunan tahan gempa. Sebaiknya, tinggi bangunan tidak melebihi 4 kali lebar bangunan. Denah bangunan juga sebaiknya sederhana, berbentuk lingkaran, atau segi 4. 5. Dibangun secara monolit. Struktur beton bertulang merupakan struktur yang paling banyak digunakan atau dibangun dibandingkan dengan jenis struktur lainnya. Struktur beton bertulang lebih murah dan lebih monolit dibandingkan dengan struktur baja maupun struktur komposit. Karena elemen-elemen dari struktur beton bersifat monolit, maka struktur ini mempunyai perilaku yang baik di dalam memikul beban bangunan tahan gempa. Untuk merancang bangunan tahan gempa, insinyur perlu memperkuat struktur dan menahan kekuatan gempa. Berikut beberapa metode yang digunakan untuk membantu bangunan menahan gempa. 1. Membuat fondasi fleksibel. Fondasi yang bersifat fleksibel efektif untuk menyerap gelombang seismik dan mencegah bergerak melalui gedung.
Pondasi ini dapat terbuat dari baja, karet, dan timah. 2. Lawan energi getaran gempa dengan redaman. Menggunakan peredam untuk mengurangi besarnya gelombang kejut dan membantu melambatkan getaran pada bangunan. Hal ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu memasang perangkat kontrol getaran dan memasang peredam pendulum. Tiga, melindungi bangunan dari getaran gempa. Pelindung tersebut biasa dikenal dengan sebutan Seismic Invisibility Cloak. Saat gelombang seismik memasuki area ini, alat ini akan dipaksa bergerak melalui daerah luar dan menjauh dari gedung, kemudian dihamburkan. 4. Memperkuat struktur bangunan. Untuk menahan keruntuhan bangunan, bangunan perlu mendistribusikan kembali gaya yang melewatinya selama terjadi gempa bumi. Beberapa pusat penguat suatu bangunan, antara lain adalah dinding geser, penyangga silang, diafragma, dan rangka. 5. Menggunakan material yang tahan gempa. Meskipun langkah-langkah di atas dapat membantu menghilangkan energi hingga batas tertentu, bahan yang digunakan dalam sebuah bangunan juga bertanggung jawab atas stabilitasnya. Material yang digunakan dapat berupa struktur besi baja, kayu, ataupun material alloy dengan serat tertentu. Saat ini, peneliti terus mengembangkan bangunan tahan gempa yang dapat menahan kekuatan gempa secara efektif. Penggunaan prinsip rumah dan konstruksi tahan gempa dapat mengurangi angka kematian korban dan kerugian material akibat terjadinya bencana gempa bumi.